Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shafiyyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Yusuf selaku guru Mushola Iman. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Hayy selaku DKM Mushola Iman. Yang saya hormati Ustaz Rahli, Ustaz Abdul Razak, serta jajaran tokoh masyarakat yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang pertama, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada sang baginda alam Nabi kita Muhammad Allahumma shalli wa sallim, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau. amin. Jemaah Mushola Hayatul Iman yang dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini hanya sebagai wasilah, perantara untuk menyampaikan pesan mulia dari apa-apa yang telah disampaikan oleh guru dan kiai saya di pondok pesantren. Tentu niat saya tidak untuk membenarkan, akan tetapi hanya menyampaikan, karena sudah pasti Bapak dan Ibu jauh lebih dulu merasakan asinnya garam, manisnya gula, dan pahitnya kopi. Betul. Jemaah Mushola Hayatul Iman yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai fasilitas untuk bertaubat. Gini Pak, dosa 1 tahun lalu, kata Nabi, bisa terhapuskan dengan 1 bulan yang mulia ini. Begini Pak kata Nabi, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan dengan penuh keredoan, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah Bu, Pak, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang mulia. Jemaah Mushola Hayatul Iman yang dirahmati Allah, maka alangkah indahnya jika kita berbahagia dengan datangnya bulan yang suci ini. Karena sesungguhnya nih Bu, Pak, orang yang berpuasa, kata Nabi, mendapatkan 2 kebahagiaan. Ini dijelaskan nih di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Begini kata Nabi, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Apa yang pertama? Farhatun inda fatrihi, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Maksudnya begini nih Pak, contohnya rokok di luar bulan puasa. Gimana Pak? Rokok itu kan menjadi biasa saja Pak. Begitu masuk bulan puasa, gimana Pak? Rokok itu menjadi luar biasa Pak. Terus apa lagi Bu? Es campur. Iya bener Bu, 2 menit begitu jalan berbuka. Gimana rasa es campur Bu? Bahagia bener kita es campur. Kita mainin, kita aduk-aduk, betul-betul. Maka kebahagiaan ini termasuk daripada untuk kebahagiaan saat berbuka, termasuk daripada kebahagiaan untuk orang-orang yang berpuasa. Terus yang kedua apa kata Nabi? Farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan ketika ia menemui Tuhannya. Kebahagiaan ini kelak nanti akan didapatkan di akhirat Pak. Ketika orang yang berpuasa ini menemui Tuhannya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu ganjaran yang istimewa yang berbeda dari ganjaran ibadah-ibadah lainnya. Kira-kira Bapak mau gak Pak? Ibu mau gak Bu?
Dan keistimewaan ini hanya Allah dan orang yang berpuasa ini yang tahu. Maka nanti orang ini nih akan berbangga diri dan sangat bahagia ketika ia menemui Allah. Sebab ia membawa amal ibadahku Puasa. Jemaah musalah yang beriman yang dirahmati Allah. Sedikit sebenarnya poin pentingnya di sini. Telah sampailah kita di penghujung bulan Ramadan. Tepatnya di 10 malam terakhir di bulan yang mulia ini. Yang mana ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini patut dijadikan perhatian. Umar bin Khattab yang dijuluki singa di tengah padang pasir, yang mana sosoknya dikenal sebagai pribadi yang tegas, pribadi yang keras, pribadi yang perkasa, pribadi yang beringas. Kalau ketemu setan tuh setan dicekek Pak sama dia. Kalau setan ketemu sama dia, itu langsung Pak ketakutan, gemeter. Kenapa? Karena yang bertemu ini sosok yang bernama Umar bin Khattab. Pun begitu memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka sosok yang tadinya keras ini berubah menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang tenang dan penuh tangisan. Diriwayatkan Umar bin Khattab membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan beriktikaf. Karena beliau takut terlewatkan satu malam Pak. Satu malam Pak. Masya Allah. Mengapa demikian? Karena Umar tahu keajaiban malam Lailatul Qadar dan tahu dampak bagi orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Beliau takut kehilangan satu malam yang nilainya lebih baik dari 83 tahun ibadah. Khairun min alfi syahr kata Allah. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Di sini Pak letak poin pentingnya. Seorang sahabat Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga masih takut kehilangan satu malam Pak. Lantas kita sebagai manusia biasa, ketika malam itu datang, kira-kira apa yang Bapak kerjakan Pak? Tidur. Bu, apa yang Ibu kerjakan Bu? Tidur. Akankah kita fokus tertuju pada sejadah, atau kita malah asik menatap layar handphone? Wallahu a'lam. Jemaah musalah yang beriman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jadikan Ramadan di tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir di kehidupan kita, agar kita dapat lebih supaya termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah dan memohon ampunan kepada Allah. Semoga kita di sini dipertemukan di Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat dan keimanan yang terus bertambah sehingga kita dapat menjumpai malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.